Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Kali ini kami sedang berada di Monumen Pancasila Sakti. Ikuti terus kegiatan kami ya, dijamin seru deh. Nah teman-teman, Monumen Pancasila Sakti dibangun di areal tanah seluas kurang lebih 14 hektar. Terletak di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Beberapa bulan menjelang tanggal 30 September 1965, daerah ini digunakan PKI dan organisasi massanya sebagai tempat latihan kemiliteran dalam rangka melaksanakan pemberontakan. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki Museum Paseban Monumen Pancasila Sakti. Museum Diorama Paseban Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Paseban diresmikan oleh Presiden RI Haji Muhammad Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981 bertepatan dengan Wiwindu Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian dalam perkembangannya diadakan renovasi menjadi seperti yang ada sekarang. Gagasan renovasi Gedung Paseban ini berasal dari Presiden RI Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2007. Presiden saat itu mengamanatkan Kapus Sejarah TNI Brigjen TNI Agus Gunedi Pribadi untuk merenovasi Gedung Paseban Monumen Pancasila Sakti. Kemudian pelaksanaan renovasi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2013. Setelah selesai, Gedung Paseban Monumen Pancasila Sakti yang baru diresmikan secara simbolis oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Soehartono pada tanggal 25 Agustus 2013. Tertembaknya Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun 1 Oktober 1965. Pasukan yang hendak menculik Jenderal Ahmad Haji Nasution dipimpin oleh Pelda Jahuru mulai bergerak dari Desa Lubang Buaya, Jakarta pada 1 Oktober 1965 dini hari. Untuk mengamankan jalannya penculikan, pasukan disebar dan sebagian masuk ke halaman rumah Wakil Perdana Menteri Waperdam II, Dr. Lemana, di Jalan Teguh Umar nomor 34, Jakarta, yang letaknya berdekatan dengan kediaman Jenderal Ahmad Haji Nasution. Pasukan penculik yang masuk ke kediaman Waperdam II, Dr. Lemana, bertemu dengan salah seorang regu pengawal, Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun, yang sedang bertugas jaga dan bersenjata. Selanjutnya, pasukan penculik berusaha merebut senjatanya. Tetapi Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan. Pada saat mempertahankan senjatanya itulah Ajun Inspektur Polisi Tingkat 1 KS Tubun ditembak dari jarak dekat dan tewas seketika. Tentang penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. Penculikan Deput 3 Menpangad Maijen MT Haryono dipimpin serka bungkus dari Resimen Cakrabiwara dengan kekuatan 3 regu dari Yon 530 Brawijaya. Mereka berangkat dari Desa Lubang Buaya dini hari 1 Oktober 1965. Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculik Auditor Jenderal Militer Inspektur Kehakiman Angkatan Darat Brigjen Sutoyo berangkat dari Desa Lubang Buaya berkekuatan 1 peleton Resimen Cakrabirawa dipimpin Serma Surono. Pasukan ini dibagi dalam 3 regu. Regu 1 dipimpin oleh Serda Sudibyo, Regu 2 dipimpin Serda Ngatijo, dan Regu 3 dipimpin Kopda Dasuki.
Penculikan Letnan 1 CZI PA Tendean ketika mendengar suara letusan senjata di kediaman Menko Hankam atau Kasab Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Letus CZI PA Tendean Ajudan Jenderal A.H. Nasution terbangun dengan memakai celana hijau dan jaket coklat serta bersenjata Garand. Letus CZI PA Tendean keluar dari pavilion untuk memeriksa kejadian. Sesampainya di halaman, ia langsung disergap dan dilucuti senjatanya oleh pasukan penculik. Penculikan Jenderal Nasution sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari bertepatan tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pasukan yang bertugas menculik Menteri Ekonomi Pertahanan dan Keamanan atau Menko Hankam, Kepala Staf ABRI atau Kasab Jenderal Nasution berangkat dari Lubang Buaya pertama kali. 30 orang penculik bergerak masuk pekarangan dan menyergap para pengawal rumah Jenderal Nasution di Jalan Tuku Umar nomor 40, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 15 orang diantaranya masuk ke dalam rumah. Suara gaduh di ruang tamu menyebabkan istri Jenderal Nasution membuka pintu kamar dan melihat seorang anggota Cakrabirawa siap menembak. Oke, berikut penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan yang menculik Pengabdi Letnan Ahmad Yani berangkat dari Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Peltu Mukican dengan kekuatan 1 peleton batalion 530 atau Brawijaya, 1 peleton batalion 454 atau Diponegoro, 1 regu pasukan gerak cepat atau PGT, dan 2 regu sukarelawan. Mereka berangkat menggunakan 2 buah truk dan 2 buah bus. Sekian. Oke, berikut penculikan. Sumur Maut. Partai Komunis Indonesia ingin merebut kekuasaan pemerintah Indonesia dengan menggunakan aksi kekerasan, yaitu melakukan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Mereka yang diculik adalah 1. Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Mastri Darmo Harjono, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Isakus Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutojo Siswo Miharjo, Letnan 1 Si Pierre Andreas Tendean. Monumen Pancasila mulai dibangun pada tahun 1967. Sedangkan penyelesaiannya, pembangunan dan peresmiannya pada tahun 1972. Tujuan dan hakikat spiritual pembangunan Monumen Nasional Pancasila Sakti adalah sebagai berikut. Untuk mengenang jasa pahlawan yang gugur dalam membela negara, bangsa, dan Pancasila sampai titik darah penghabisan. Membina semangat korsa di kalangan prajurit TNI. Monumen peringatan bagi perjuangan nasional. Cermin perjuangan bangsa Indonesia kepada dunia internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain pembangunan Monumen Pancasila Sakti, maka setiap tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, serta dilaksanakan upacara untuk mengenang tragedi nasional akibat pengkhianatan terhadap Pancasila. Demikian persembahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.